Kenapa ya ada orang dikasih petunjuk hidayah tapi seakan-akan hatinya tak tersentuh dan malah mengabaikannya. Nasihat itu hanya masuk di telinga kanan lalu keluar di telinga kiri. Sebenarnya, setiap orang sudah diberikan petunjuk hidayah agar dia kembali ke jalan Allah. Tapi, karena dosa yang terus-menerus membuat hatinya menjadi kotor dan hilang kepekaan dalam petunjuk yang Allah kasih. Agar hati kita mudah menerima hidayah, maka kita membutuhkan hati yang bersih dan bukan hati yang kotor. Nabi Muhammad SAW pernah bilang, hati itu seperti gelas kaca yang bening dan tembus pandang. Sekali berbuat dosa, noda hitam menempel. Berbuat dosa lagi, noda hitam menempel lagi. Terlalu sering berbuat dosa, pekatlah hitam kolbu kita. Kolbu kita menjadi kolbu yang mati. Lalu bagaimana cara agar hati kita bisa menerima hidayah dan menjadi hati yang bersih? Cara membersihkannya, kata Nabi, yang pertama istighfar dan taubat. Dengan istighfar dan taubat, maka kolbu kita dibersihkan kembali, bening kembali. Yang kedua, bersihkan kolbu kita dari penyakit-penyakit hati, seperti iri, dengki, sombong, dan sederet penyakit hati lainnya. Buang jauh-jauh dari hati kita. Yang ketiga, kolbu kita harusnya mendapatkan nutrisi makanan. Nutrisi makanan, maksudnya kayak gimana? Iya, nutrisi makanan, layaknya fisik kita diberi makan. Makanan kolbu itu bukan nasi atau makanan fisik lainnya. Jadi gini, kita makan dalam sehari misalnya 3 kali, pagi, siang, malam. Di antara 3 waktu itu biasanya kita juga makan cemilan, misalnya bakso, cilor, cireng, seblak, atau sederet makanan lainnya. Intinya, banyak lagi makanan buat fisik kita. Tapi, kita ini lupa bahwa kolbu kita juga butuh diberi makanan. Makanan kolbu itu zikir dan wirid. Supaya kolbu kita sehat dan kuat dalam menghadapi kehidupan ini, makanya setelah sholat fardu itu ada zikirnya yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Baca istighfar, kalimat tahlil, tasbih, tahmid, takbir sampai dengan doa. Itulah makanan nutrisi untuk kolbu kita, agar hati kita bersih dan hidayah mudah sekali masuk ke dalam hati kita. Karena banyak juga orang-orang yang sebenarnya udah dikasih hidayah, tapi secara sadar atau tidak sadar mereka menolak hidayah yang datang karena pekat hitamnya kolbu. Semoga kita semua selalu rajin membersihkan hati dan memberi nutrisi pada kolbu kita. Amin. Gue udah berdoa minta rezeki, tapi gak dikabul-kabulin tuh sama Allah. Gini ya, gue kasih analogi biar lo paham. Misalnya, ada keran air tapi mampet. Apakah si air itu akan mengalir? Enggak. Nah, sama halnya rezeki atau doa lo, mampet gara-gara terhalang sama dosa-dosa lo. Dosa-dosa lo adalah penghalang atau perisai bagi rezeki atau doa yang lo minta. Jadi fokusnya, benerin keran air itu biar gak mampet. Benerin hidup lo dengan berbanyak istighfar dan minta ampun, agar rezeki lo ngucur deras gak mampet lagi. Terus katanya lagi, Allah itu maha mendengar. Tapi doa gue kayaknya gak didengar deh. Bukan gak denger, tapi Allah memberi yang lo butuhin, bukan yang lo inginin. Bisa jadi yang lo inginin itu bisa membahayakan hidup lo. Gua kasih contoh. Misalnya lo udah punya anak. Tiba-tiba nih ya, anak lo yang berusia 2 tahun minta motor sport. Secara ekonomi lo mampu kasih anak lo motor sport. Tapi lo gak bakal kasihkan permintaan anak lo itu. Padahal lo dengar permintaannya. Lo tahu permintaannya. Tapi lo gak kasihkan karena lo tahu mana yang terbaik buat anak lo. Sama halnya dengan Allah. Allah tahu mana waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa-doa hambanya itu. Tapi kan gue juga udah doa berulang-ulang, tetap aja gak dikabulin. Lo denger ya, doa yang berulang-ulang itu seperti mengayuh sepeda. Jika lo berhenti berdoa, berarti lo berhenti mengayuh sepedanya. Dan belum sampai tujuan, lo malah berhenti. Jadi, tetap kayuh sepedanya biar sampai tujuan lo. Tetap doa berulang-ulang sampai Allah kasih di waktu yang tepat. Lagian, Allah tuh seneng kalau ngeliat hambanya berdoa dan meminta merengek kepadanya. Di Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja biar jogetnya tambah enak. Sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Gak perlu diborgol, karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor.
Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, kampling dong. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, koruptor tidak hanya harus dihukum berat, tapi juga harus dimiskinkan. Kalau tidak dimiskinkan berarti Kenapa Allah membiarkan kita melakukan kesalahan? Karena Allah sudah mendesain dunia ini adalah ujian. Namanya ujian, maka guru-guru yang baik akan mengajarkan dulu. Ini anak-anak pelajarannya, kita sudah belajar baik-baik. Cuma kadang-kadang ada anak-anak yang di kelas main QQ. Kadang-kadang ada anak, tapi udah dikasih tahu di awal bahwasanya ketika ada orang masuk sekolah, gitu kan, ada orang register di sekolah, mereka sudah tahu di situ akan diuji. Dan kita semua adalah orang yang register ke situ. Tapi ada yang bilang, aku nggak pernah minta. Iya, dia rupa aja, gitu kan ya. Tapi kan pada faktanya, lu mau bilang lu minta, lu mau bilang lu nggak mau minta, faktanya lu ada di dunia. Dan konsep dunia ini adalah tes. Konsep dunia ini adalah ujian. Maka ketika ujian, ada yang jawab salah, nggak akan dibenerin sama gurunya. Gurunya sudah ngajarin. Karena ini adalah tes, maka gurunya akan lihat nih. Setelah gurunya ngajarin, dites nih. Dan tes itu yang menentukan nilainya bukan soal, tapi jawaban. Jika umat Islam mengikuti satu Al-Quran yang sama, mengapa ada begitu banyak golongan dan mazhab yang berbeda-beda di kalangan umat Islam? Memang benar bahwa kaum muslimin saat ini terpecah menjadi beberapa golongan. Menyedihkannya, perpecahan semacam itu sama sekali tidak didukung oleh Islam. Islam menghendaki pemupukan persatuan di antara pada pemeluknya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Tali Allah mana yang disebut dalam ayat ini? Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah yang harus dipegang teguh seluruh kaum muslimin. Ada penekanan ganda dalam ayat ini. Di samping berfirman, berpeganglah kamu semuanya, Allah juga berfirman, janganlah berpecah belah. Lebih jauh dalam Al-Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Semua umat Islam harus mengikuti Al-Quran dan hadis sahih dan tidak terpecah belah. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Quran Surat Al-An'am ayat 159. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar kita melepaskan diri dari mereka yang telah memecah belah agama dan membuat golongan-golongan. Tetapi ketika ada yang bertanya kepada seorang muslim, Anda siapa? Jawabannya umum biasanya, saya Sunni atau saya Syiah. Ada pula yang menyebut dirinya Hanafi, Syafi'i, Maliki atau Hambali. Sedangkan yang lain lagi mengatakan saya Deobandi. Ada pula yang mengatakan saya Barelvi. Nabi Muhammad SAW adalah seorang muslim, bukan Hanafi, Syafi'i, Hambali atau Maliki. Bukan. Beliau seorang muslim seperti semua nabi dan rasul Allah sebelum beliau. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 52 bahwa Isa alaihissalam adalah seorang muslim. Lebih jauh dalam surat yang sama ayat 67 disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan pula Kristen, melainkan seorang muslim. Jadi, jika ada yang mengajukan pertanyaan kepada seorang muslim atau ke lo misalnya, siapa Anda? Lo harus jawab, saya muslim, bukan Hanafi atau Syafi'i. Dalam surah Fussilat ayat 33 disebutkan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat tersebut disebutkan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dengan kata lain, saya muslim. Karena muslim adalah orang yang berserah diri. Rasulullah mendiktekan kepada raja-raja dan penguasa non-muslim untuk mengajak mereka menerima Islam. Dalam surah-surah itu beliau menyebutkan ayat 64 dari surah Al-Imran. Katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi, tentu saja kita harus menghormati semua ulama besar, termasuk 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambal, dan Imam Malik. Semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah ulama besar dan semoga Allah memberi pahala bagi penelitian dan kerja keras mereka. Orang tidak boleh berkeberatan bila ada seseorang yang sepakat dengan pandangan dan penelitian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i atau yang lainnya. Tetapi ketika ditanya, siapakah Anda? Jawaban seharusnya adalah saya muslim. Mungkin ada yang berpendapat argumen dengan mengutip hadis Rasulullah berikut. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan kemunculan 73 golongan. Beliau tidak mengatakan bahwa kaum muslimin harus aktif membagi-bagi diri ke dalam golongan-golongan.
Al-Quran melarang kita membuat golongan-golongan. Mereka yang mengikuti Al-Quran dan hadis sahih serta tidak membuat golongan-golongan adalah mereka yang berada di jalan yang lurus. Rasulullah bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua akan ditempatkan di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kelompok mana yang satu itu? Beliau menjawab, di mana aku dan sahabat-sahabatku berada. Al-Quran menyebutkan dalam beberapa ayat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Seorang muslim sejati hanya mengikuti Al-Quran dan hadis sahih. Dia boleh menyepakati pandangan ulama yang mana saja sejauh mereka sejalan dengan ajaran Al-Quran dan hadis sahih. Jika bertentangan dengan firman Allah atau sunnah Rasulnya, pandangan-pandangan semacam itu tidak ada artinya, betapapun alimnya sang ulama. Jika semua umat Islam membaca dan paham Al-Quran serta hadis sahih, insya Allah perbedaan-perbedaan yang ada akan lenyap dan kita bisa menjadi umat yang satu. Jadi, jika ada yang bertanya kepada lo, agama lo apa? Lo jangan jawab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau NU, Muhammadiyah, Salafi, dan lain sebagainya. Katakan dengan tegas, aku agama Islam dan aku seorang muslim. Masuk sebuah organisasi Islam adalah hal yang baik untuk mengembangkan diri agar lebih baik lagi. Bukan berarti ketika kita masuk organisasi, kita menjadi Islam yang berbeda. Apapun organisasinya, kita tetap sama seorang muslim selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, sudahi hujat-menghujatnya dan bersatulah dalam kata Islam, karena kita sama seorang muslim.